Begitu dia selesai berbicara, mata Xiao Yan sedikit menyipit, tapi serangannya tidak berhenti. Mengapa kamu ingin menyentuh ingatanku? Xiao Yan berkata, memarahi dengan marah, tetapi frekuensi serangannya tidak tinggi saat ini, dan dia tidak lagi mencoba yang terbaik. Tiba-tiba, kata-kata ini benar-benar membuat Xiao Yan menjadi tenang. Tapi dia tidak bisa berhenti di situ, karena begitu dia berhenti, dia akan mengakui identitasnya. Apa yang tidak disangka Xiao Yan adalah sosok cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya, akan berhubungan dengan alam dewa kekacauan. Saya menyentuh ingatan Anda dan saya berbaik hati membantu Anda membunuh musuh, tetapi mengapa Anda menolaknya? Wanita itu berkata dengan wajah polos, dan dengan tidak sabar menghempaskan Xiao Yan. Katakan padaku, apa niatmu? Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Aku bilang kamu aneh banget, santai saja, apa menurutmu semua orang adalah musuhmu? Wanita itu melipat tangannya di depan dada karena kesal, dan dadanya tampak lembut dan menonjol saat naik turun. Gerakannya yang terlihat biasa-biasa saja sebenarnya penuh dengan pikiran. Menurutku tidak akan ada kebaikan apapun dari orang asing, apalagi kamu begitu kuat dan tidak punya rencana. Aku benar-benar tidak percaya Xiao Yan telah menahan auranya, tapi sekarang dia telah berhasil mengubah topik pembicaraan, dan dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Dalam hal kemampuan akting, Xiao Yan masih memiliki beberapa pengalaman, tetapi pihak lain tampaknya bijaksana dan tidak menyebutkannya lagi. Xiao Yan tidak mempercayainya, tapi dia tidak mengetahuinya. Yang kedua Jiang tua itu memikirkan satu sama lain dan bertindak, dan semua orang di buku catatan mengetahuinya dengan baik. Karena Anda sudah bertanya sejauh ini, saya hanya bisa memberitahu Anda dengan jelas. Saya telah melatih keterampilan yang disebut Yin Yang Zenith dan Silk Body Being. Itu membutuhkan seseorang yang tubuh fisiknya adalah Yang, sebaiknya dengan api atau energi kekerasan. Semakin kuat tubuh fisiknya, semakin baik. Saya telah memilih Anda sebagai kuali saya. Ini adalah apa yang aku rencanakan. Wanita itu berkata perlahan. Mata indah itu menatap Xiao Yan dan sama sekali tidak ada yang salah dengan temperamennya. Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar ini. Kenangan dipaksa tunduk oleh permaisuri masih segar dalam ingatanku, tapi aku tidak mengharapkan hal ini terulang lagi. Xiao Yan menatap wanita yang wajahnya jelas asing, tapi terasa familiar. Di mata Xiao Yan, begitu Anda melihat seseorang, Anda tidak hanya menganalisisnya dari penampilannya, tetapi juga melihatnya dari jiwa. Terima kasih banyak, tapi saya tidak setuju. Xiao Yan sedikit menangkupkan tinjunya dan berkata. Mata indah wanita itu sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba tersenyum saat melihat ke arah Xiao Yan. Saya tidak akan bernegosiasi dengan Anda kecuali Anda ingin menghilang dari dunia ini seperti dia. Membunuhnya itu mudah bagiku. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata. Meskipun kata-katanya agak keras, dia sebenarnya tidak memancarkan niat membunuh. Mata Xiao Yan muram, saat ini, dia bersikap setenang air, dan sepertinya tidak takut menghadapi ancaman wanita itu. Gerakan Qi yang beredar tanpa hambatan berfungsi sebagai kartu truf. Tidak peduli apa kekuatan wanita itu, bahkan jika Xiao Yan tidak bisa mengalahkannya dan melarikan diri, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kita saling kenal, kan? Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan berbisik. Wanita itu sedikit tertegun, sesaat dia bingung, apa yang dibicarakan Xiao Yan. Xiao Yan membalikkan telapak tangannya, dan gambar rusak muncul di telapak tangannya. Itu diberikan oleh wanita yang meminta bantuan Xiao Yan saat pertama kali memasuki tempat ini. Meskipun penampilan wanita di depannya telah terbalik, rasa malunya sudah tidak ada lagi,
dan aura kuat yang menggantikannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita yang malu sebelumnya. Melihat gambar rusak di tangan Xiao Yan, kilatan cahaya tak terlihat melintas di mata wanita itu, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Saya tidak mengenali hal ini. Wanita itu menyangkalnya. Xiao Yan memandang wanita itu dan tidak membantah, dia hanya membalikkan telapak tangannya dan mengambil kembali gambar yang tersisa. Karena Anda tidak mengenalinya, lupakan saja. Jika Anda tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, saya juga tidak masalah. Kata Xiao Yan. Wanita itu berbicara sebentar lagi, dan dia sepertinya merasakan ada sesuatu dalam kata-kata Xiao Yan. Ketika seorang wanita yang bisa masuk ke Oracle of Chaos mengajukan pertanyaan, dia sebenarnya telah mengungkapkan identitasnya. Jika dia bisa masuk ke Oracle of Chaos dan menjadi seorang wanita, maka Xiao Yan bisa yakin bahwa identitasnya adalah Si. Hanya saja Xiao Yan pura-pura tidak mendengar, alasannya sederhana, karena dia masih bisa dalam tahap aktif. Keempat, harus ada alasan mengapa Anda tidak segan-segan membeberkan identitas Anda. Selain itu, seluruh iblis abadi, dan masa sekarang, Xiao Yan. Dalam keadaan linglung, Xiao Yan merasa seperti berada dalam ilusi dari awal hingga akhir. Bahkan tidak mungkin membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Termasuk wanita di depannya, Xiao Yan harus lebih berhati-hati. Setidaknya ambil inisiatif. Jika perasaannya benar, Xiao Yan memiliki gambaran pasti tentang identitas wanita tersebut, dan semuanya bukanlah suatu kebetulan. Si tidak pandai menyamar. Xiao Yan berbalik untuk mengambil tindakan tegas, dan tidak berniat untuk terus berbicara omong kosong. Sedangkan untuk penampilan wanita, nampaknya di mata Xiao Yan dia selalu polos seperti air. Mungkin wanita tersebut tidak mengetahui bahwa Xiao Yan adalah orang yang pernah melihat angin kencang dan ombak, meski kecantikannya juga luar biasa, dia sedikit biasa saja dibandingkan dengan wanita di sekitar Xiao Yan. Selain memiliki sosok yang lebih baik, dia benar-benar mengalahkan permaisuri lainnya. Belum lagi seragam pria ratu dan istri anti-inflamasi yang semuanya cantik memukau. Tunggu, sekarang kamu sudah melihatnya, aku tidak akan berpura-pura lagi, jika aku mengakuinya, kamu akan setuju untuk tidur dan berlatih bersama. Wanita itu menghentikan Xiao Yan mendengar ini, alis Xiao Yan melonjak lagi. Kalau jati dirimu ada di sini, bisa dianggap tiruan saja, warna ungunya masih kurang bagus. Xiao Yan berkata dengan dingin tanpa menyembunyikan apapun. Double break wanita di sini bukan lagi double break seperti yang disebutkan sebelumnya, implikasinya adalah dia ingin bekerja sama dengan Xiao Yan. Jawaban Xiao Yan adalah tanpa kredibilitas, dunia tidak akan mampu meyakinkan orang lain. Xiao Yan sebenarnya tidak yakin apakah wanita itu adalah tiruan, tapi dia memiliki ilusi samar dalam intuisi dan jiwanya. Xiao Yan baru saja mengatakan sesuatu untuk mengelabui dia agar meledak. Sebenarnya, Xiao Yan sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Kemunculan wanita tersebut bukanlah suatu kebetulan, dari awal berpura-pura mengasihani hingga pahlawan cantik saat ini, bahkan tindak lanjut dari jiwa bernama Bao Jun pun diatur oleh wanita tersebut. Orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan semua ini tentu tidak lemah, dan dapat mengendalikan gerbang kuno. Di antara mereka, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa biasa. Menggabungkan segalanya sejak memasuki dunia kuno keabadian dan iblis, Xiao Yan hanya memiliki satu kandidat dalam pikirannya. Itu adalah Yu Yanzong dari alam iblis Halloween. Akan terlalu berhati-hati jika bertindak seperti ini karena rasa hormat. Ini cukup merepotkan bagimu. Yu Yan menurut. Xiao Yan berhenti sejenak dan perlahan berbalik untuk melihat wanita yang agak heran di belakangnya. Saat dia mengangkat kepalanya, Xiao Yan menatap wanita itu dengan mata menyala-nyala,
seolah dia sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Mata wanita itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang pekat. Melihat mata Xiao Yan berubah dengan cepat, dia sebenarnya meremehkan Xiao Yan di dalam hatinya. Menarik sekali, dengan kekuatanku, bukan hanya penampilanku saja yang berubah, tapi juga karakternya dan auranya berubah, jadi kamu tidak akan bisa mengenalinya. Sosok wanita itu berbalik, dan penampilannya yang berupa asap ungu yang mengepul berubah menjadi penampilan itu. Wanita yang malu itu segera menjelma menjadi wanita dengan berbagai penampilan. Akhirnya, Yu Yan berubah menjadi orang yang menuruti instruksi, dan sudut mulut Xiao Yan terus terangkat saat dia melihat Xiao Yan dengan matanya yang indah.